PDI Perjuangan, saudara, jadi parpol pertama yang melontarkan wacana hak angket. Tapi hingga kini belum ada usulan resmi soal wacana itu. Apakah maju mundur wacana ini karena PDI Perjuangan dan sejumlah partai politik masih menghitung konsekuensi sebagai partai yang saat ini berada di dalam jajaran pemerintahan? Dan siapa juga PDI Perjuangan ini siap jadi oposisi? Kita bahas sore ini bersama dengan Chiko Hakim, politisi PDI Perjuangan, Melki Lakalena, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, dan Aditya Perdana, Direktur Algoritma Research and Consulting. Selamat sore Bapak-Bapak semuanya. Sore Mbak. Sore. Ya, kita tinggal menunggu Bang Melki nih bergabung, tapi saya mau ke PDI Perjuangan dulu deh. Jadi Mas Chiko, posisi PDI Perjuangan saat ini kami ingin butuh konfirmasi. Berada di pemerintahan, ini merupakan ganjalan PDIP mengajukan angket sampai sekarang nih? Ganjalan sih enggak, tapi kan tentunya menjadikan salah satu bagian dari apa yang harus kita kalkulasikan. Itu satu. Ya, tapi terkait dengan hak angket, tentunya sampai saat ini belum ada kata mundur karena di internal kami juga sejak pertemuan terakhir yang digelar di TPN antara ketua-ketua umum partai politik pendukung Pak Ganjar maupun Pak Mahfud, Ibu Mega sudah menyampaikan bahwa kita akan melakukan semua yang dianggap sesuai dengan dalam koridor konstitusi untuk koreksi apa yang menjadi ganjalan-ganjalan terhadap terjadinya pemilu di 2020. Salah satunya tentunya hak angket, dan itu menjadi kesatuan juga dengan apa yang akan kita persiapkan untuk Tapi maju kalau gitu kenapa nggak sampai sekarang konstitusi. firm aja Mas Chiko bahwa ia akan mengajukan hak angket? Firm itu kan gini, hak angket itulah hak anggota dewan, satu ya. Yang kedua, firm itu kalau pribadi-pribadi aja pastinya firm. Tetapi pada prinsipnya kan hak angket ini kan terkait dengan banyak dokumen yang harus kita bawa. Banyak juga mempelajari pelanggaran-pelanggaran dalam undang-undang yang mana yang akan kita protes nanti di DPR. Kita mau mengangket undang-undang yang mana, mau mengangket kebijakan pemerintah yang mana. Kita menganggap pelanggaran dari pemerintah dalam menjalankan undang-undang itu undang-undang yang mana, dan dokumen-dokumennya semua harus dipersiapkan, argumen-argumennya juga, dan strategi-strateginya. Dan kita kan juga nggak mau ini menjadi sekedar sensasi. Jadi justru karena kita tidak mau ini menjadi sekedar sensasi, semuanya harus disiapkan dengan secara matang. Persiapannya lagi disiapkan nih, Mas Adit. Kalau dilihatnya ini PDI Perjuangan sebenarnya serius apa enggak sih? Ya, saya pikir memang yang tadi disampaikan Bang Chiko ini kan ada banyak pertimbangan yang tentu koheren dengan apa yang disampaikan oleh Bu Mega ya pada waktu itu ya. Pada waktu itu kan Bu Mega juga pernah mengatakan bahwa ketika ada desakan terkait dengan menteri-menteri PDIP untuk mundur sebelum pelaksanaan pemilu, itu terkait juga dengan ancaman guncangan terhadap kabinet kalau misalkan itu dilakukan. Jadi kalau kita membaca dari arah itu, maka sebenarnya ada sebenarnya koherensi bahwa PDIP konteksnya tentu ingin menjadi partai yang terdepan gitu ya, tetapi mungkin kehati-hatian yang mungkin sedang dipertimbangkan oleh teman-teman PDIP. Jadi bisa dimaklumi ya, karena tadi yang sudah dikatakan bahwa PDIP juga menjadi bagian dari. Berarti dilihatnya lebih kepada pertimbangan karena masih ada menteri-menteri di kabinetnya Pak Jokowi sekarang. Ya, tapi menurut saya yang menarik juga adalah seharusnya dalam konteks ke depan ini menjadi pembelajaran yang penting. Kalau misalkan PDIP ini ingin menjadi lokomotif oposisi, seharusnya langkah-langkah inisiatif dan utamanya itu menjadi sesuatu yang bisa dimulai dari hari ini gitu ya. Sehingga kemudian kita akan juga menunggu-nunggu bagaimana nanti PDIP bisa menjadi sebuah yang terdepan gitu ya dalam konteks membangun oposisi setelah pasca pemilu 2024. Termasuk jadi menjadi oposisi gitu ya. Kalau gitu Ya. Mas Adit, saya mau tanya ini ke Bang Melki yang sudah bergabung sore. Bang Melki masih di mute, Bang. Selamat sore. Ya, oke. Kalau PDI Perjuangan katanya nggak alot nih, tapi memang lagi dipersiapkan aja untuk pengajuan hak angket ya. Dari Partai Golkar sendiri inginnya menarik PDI Perjuangan ini nggak mengajukan hak angket kah? Atau silakan aja? Pertama begini, hak angket itu kan adalah hak institusional DPR RI yang akan dipakai apabila mendapatkan persetujuan setelah melalui berbagai mekanisme yang berlaku. Dan dalam pelaksanaan hak angket ini ternyata kan tidak harus semua fraksi itu menyetujui ya. Kan ada persyaratannya, itu kan angkanya terlalu cukup minimal untuk bisa diajukan. Tapi yang pasti adalah Partai Golkar sendiri sesuai dengan kondisi yang kita lihat saat ini itu
melihat bahwa persoalan hak angket ini bisa kita tahan dulu sebentar, jangan digunakan, karena mekanisme dan tahapan pemilu lagi berjalan, satu ya. Jadi biarkan proses tahapan ini berjalan dulu sampai selesai di KPU, dan apabila ada masalah terkait dengan pelaksanaan pemilu ini kan kita sudah punya ruang konstitusional menurut undang-undang adanya di MK. Nah, kalau saya boleh usul nih bagi teman-teman yang ingin menggunakan hak angket ini, sebaiknya ini dipakai atau digunakan setelah semua tahapan pemilu yang diatur dalam undang-undang kepemiluan ini bisa kita laksanakan dulu gitu sampai di MK gitu. Nah, kalau itu bisa kita lakukan dengan baik, mestinya hak angket ini bisa kita tunda dulu sampai dengan semua tahapan ini selesai. Karena toh juga nanti basis hukum atau basis urusan politik dalam hak angket ini juga tuh akan melihat bagaimana proses yang berlangsung di mulai dari TPS sampai dengan di KPU RI dan maupun sampai dengan di MK gitu. Jadi tentu hak ini adalah hak dari masing-masing anggota dan hak masing-masing fraksi atau partai politik untuk digunakan, tapi kalau boleh kami usulkan sebaiknya ini ditahan dulu untuk kita gunakan nanti misalnya itu pasca semua tahapan pemilu ini kita selenggarakan sampai di MK misalnya. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya nanti akan dijawab Bapak-bapak terutama sama Mas Ciko, apakah belum formnya sekali lagi ya 100% begitu katanya, ini memang lagi dipersiapkan, tapi sampai menuju ke 100% apakah ada pertimbangan tersendiri untuk mengajukan hak angket karena beririsan dengan nanti kalau PDI Perjuangan ini menjadi oposisi. Usai jeda nanti kita akan kembali hanya di Kompas Petang, tetaplah bersama kami.